Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Permana dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan melakukan tugas susulan untuk melengkapi nilai sejarah Indonesia, yaitu menjelaskan tentang BPU PKI dan juga PPKI. Yang pertama adalah BPU PKI. BPU PKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang dengan nama Dokuritsu Junbi To Sakai. Biasa kita sebut dengan BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pemerintah militer Jepang yang diwakili Komando AD ke-16 dan ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Karena kedua komando ini berwenang atas daerah Jawa termasuk Madura dan Sumatera, BPU PKI hanya dibentuk untuk kedua wilayah tersebut. Sedangkan wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai Komando AL Jepang tidak membentuk badan serupa. Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPU PKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Widioningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yoshio atau beliau adalah orang yang berasal dari Jepang, dan Raden Panji Suroso. Tugas BPU PKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, dan tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPU PKI dan kemudian membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang biasa dikenal Dokuritsu Junbi Inkai, dengan anggota berjumlah 21 orang dengan upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda. Terdiri dari 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil atau sekarang Nusa Tenggara, dan 1 orang berasal Maluku, sisanya 1 orang asal etnis Tionghoa. Selanjutnya, sepengetahuan Jepang, keanggotaan PPKI bertambah sebanyak 6 orang, yaitu yang pertama Ahmad Subarjo, yang kedua Sayuti Melik, yang ketiga Ki Hajar Dewantara, yang keempat Wirana Tokusuma, yang kelima Kasman Singondimejo, yang keenam Iwa Kusuma Sumantri. Sidang pertama yang dibahas oleh PPKI berisikan tentang yang pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama yaitu yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli.